Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya ya di Dunia Tani. Oke, untuk video kali ini ya, saya akan bahas tentang sawit yang sudah dikerjakan eksavator dan sudah mulai tidak stres. Nah, jadi ini sudah keras ini ya. Ini sudah keras, tuh, sudah keras. Dan ini di rawa atau di tanah gambut. Nah, ditinggikan tanahnya ini, jadi kita bisa panennya enak ya. Nah, lalu sawit yang stres itu kayak gini. Solusinya kayak apa ini untuk menghadapi sawit yang sudah stres karena pekerjaan eksavator? Nah, solusinya kayak gini. Kita biarkan aja dulu sampai benar-benar pulih untuk pelepahnya ini ya. Benar-benar pulih dan sampai mengering-ngering. Baru kita pruning lagi. Itu tahap pertamanya. Nah, jadi begitu ya penjelasannya. Dan ini sudah 2 bulan ini, 2 bulan. Jadi sudah mulai pemulihan pelepah ya. Nah, kalau di video sebelumnya kan itu waktu pengerjaan itu pasti akan stres ya. Ya, ya jadi begini. Yang jadinya sudah tidak stresnya begini ya. Dan ini sudah enak dilewati ini. Sudah bisa dipakai angkong ini bisa sudah. Karena sudah keras. Nah, ini sangat rawa ini ya. Tanahnya gambut ini. Oke. Tuh. Dan ini lagi masa pemulihan sawit. Ini tanaman tahun 2019 ya, 2019 18 ya ini ya sawit ini. Ini jenisnya kurang tahu saya. Waktu penanaman ini saya tidak ikut jadi kurang tahu ya. Kalau dilihat dari sawitnya ini kayak kolonel ini. Buah kolonel. Jadi buah kolonel itu sangat susah perawatannya ya. Kalau emang dia buahnya mutar, tapi kalau banyak curah hujan dia akan jadi parteno atau buah landak ya. Buah landak itu sebenarnya buah parteno. Dan cara mengatasinya untuk buah parteno itu sangat mudah sebenarnya. Sebenarnya sangat mudah. Nanti akan kami bahas di video selanjutnya tentang video buah sawit parteno ya kayak apa. Nanti akan saya jelaskan. Dan di sini saya akan menjelaskan juga tentang perakaran sawit ini yang perlu diketahui bagi petani sawit ya. Jadi jangan remehkan untuk akar sawit ini. Karena akar sawit ini sangat berpengaruh nanti jika sawit kita sudah besar. Sangat berpengaruh. Dan berpengaruh juga ke herbisida, pemakaian herbisida. Karena tanaman sawit ini sebenarnya tidak dalam ya, untuk akarnya itu tidak dalam, sekitar 1 meter. Itu pun sudah dalam. Yang paling banyak itu untuk akar sawit itu melebar ke samping, ke kanan dan ke kiri. Jadi itu ya, sebenarnya sawit itu tidak ke dalam tanah tidak, tapi melebar. Dan hanya yang ke dalam tanah itu hanya menumpang untuk tidak roboh pohon sawitnya aja. Dan itu pun tidak sedalam akar-akar tanaman lainnya ya, kayak pohon-pohon itu tidak. Jadi dia cuman 1 meter ke bawah sudah tinggi, sudah dalam. Dan jenisnya itu ada, kalau nggak salah ya ada 4 ya. Cuman yang paling inti ada 3, yaitu sekunder, primer, sama satu lagi itu yang bikin apa namanya, penyerapan itu ya, akar penyerapan. Jadi akar sawit ini ada yang buat napas, dia butuh napas juga, ada juga yang buat penyerapan. Dan contohnya di mana Pak? Kalau di sini tidak kelihatan ya karena baru ditimbun. Nanti akan saya perlihatkan lagi di video selanjutnya. Akan saya buatkan lagi tentang akar-akar yang mana saja. Dan yang paling fatal itu adalah akar primernya. Kalau dia kena herbisida semprot itu ya, herbisida kontak ya, herbisida kontak,
itu akan berpengaruh ke buah dan pertumbuhan sawit. Biasanya dia makanya jadi buah yang parteno atau buah landak ya. Ya karena kebanyakan herbisida itu. Jadi sawit umur berapa yang masih kecil ya, masih kecil baru tanam sekitar 1 tahun ke atas, 1 tahun sampai 5 tahun, usahakan jangan pakai herbisida. Untuk piringan kita bisa potong rumput, mesin potong rumput, atau manual pakai sabit bisa gitu. Karena apa, di situ sangat penting untuk pertumbuhan sawit, sangat penting sekali, sangat penting. Kalau akar primernya kena herbisida dan dia akan pertumbuhannya lambat gitu ya, sudah pasti dia pasti akan jelek semua itu sawitnya, sudah pasti tuh. Dan ini untuk gambar video kali ini sawit yang stres karena habis pengerjaan ekskavator dan lagi pemulihan. Jadi kita biarkan buah-buah pun tidak kita ambil ya, tidak diambil, kita biarkan sampai dia busuk, biar pelepahnya itu, daunnya itu ya pulih kembali normal sampai ada yang kering, baru kita pruning, kita buang buah yang sudah busuk itu. Kita mulai dari awal lagi gitu ceritanya ya. Jadi sudah paham ya, pelajaran yang saya terangkan ini bisa diambil poinnya. Jadi kalau kita mengerjakan untuk alat berat di lahan gambut, kita bisa evaluasi kayak gini ya. Jadi caranya ya kayak gini, kita biarkan dulu pemupukan tepat, tetap pemupukan tetap. Cuman kita harus biarkan dia pelepah sampai mengering banyak, supaya apa, sawit ini bisa pulih kembali untuk masa kedepannya gitu. Dan sawit ini masih rentan terhadap kumbang, ini masih rentan ya, masih rentan. Dan alhamdulillah di sini itu kumbang tidak terlalu banyak ya, karena sudah banyak sawit yang besar itu pasti kumbang tidak mau sudah. Meskipun mau, dia tidak akan menembus ke tunas pupusnya itulah, tunas dari kelapa sawitnya, dia tidak akan menembus. Dia hanya memakan pelepahnya aja biasanya itu. Oke, dari sini sudah paham ya untuk sahabat tani. Nah, jadi yang perlu diperhatikan untuk petani sawit jika lagi proses pengerjaan ekskavator untuk lahannya, jadi jangan mengeluh dulu sawitnya rusak ya. Sebenarnya tidak rusak, itu hanya stres karena pengaruh ini ekskavator itu. Jadi cara untuk mengembalikan supaya bagus lagi, kita biarkan dulu sampai pelepah-pelepah ini kering dan buahnya itu biarkan aja, bisa diambil, bagi petani bisa diambil. Tapi kalau saya di sini saya biarkan sampai membusuk. Nah, itu cara pemulihannya. Oke, sudah paham ya dari sini ya. Semoga bermanfaat videonya, dan salam bagi petani sawit. Semoga bermanfaat dan salam cerdas. Oke, saya akhiri dari sini ya videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.